ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan oleh murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih berseru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Amin ya. Di sini diberi judul perikop hasil pembenaran. Kita di sini diajarkan bahwa Allah itu mengizinkan kesengsaraan untuk menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan di dalam Yesus Kristus. Allah saat menguji manusia, saat mengizinkan kesengsaraannya, yang dimana segala kesengsaraan di dunia ini kita tahu awalnya karena dosa. Semua orang di dunia ini tidak ada yang tidak pernah mengalami kesedihan, kesengsaraan atau apapun. Tetapi dalam Kristus Yesus, kesengsaraan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Pengharapan di mana? Pengharapan dalam Yesus Kristus. Tetapi di sini kita harus tahu, Allah lah yang mengizinkan itu terjadi. Bukan kita yang memberikan kesengsaraan pada orang lain. Tidak usah diberi kesengsaraan, dunia itu penuh dengan kesengsaraan. Bukan hanya berwujud soal fisik ya, soal sakit atau soal apapun. Karena kita tidak tahu kehidupan orang lain yang kita pandang biasa atau malah kelihatan bahagia atau kelihatan sukacita. Tetapi kemungkinan besar di keluarganya ada masalah. Tetapi kenapa orang itu bisa berbahagia dan bersukacita? Karena dia punya pengharapan di dalam Yesus Kristus. Jadi kita sebagai manusia diminta Tuhan untuk saling tolong menolong seperti para rasul, para murid, bukan menimbulkan kesengsaraan. Dan kita bertugas seperti Tuhan menimbulkan kesengsaraan untuk menguji seseorang. Karena manusia itu penuh dengan hatinya itu penuh dengan kenajisan ya. Kalau tidak bersandar pada Tuhan. Seringnya mereka kalau diberi kekuasaan, kalau tidak di dalam Tuhan, itu mereka pasti menyalahgunakannya. Entah untuk kekayaan pribadi atau keluarganya, atau untuk kesenangan mereka. Makanya yang pegang kendali seharusnya Tuhan. Karena Tuhan tahu kekuatan setiap manusia. Karena Tuhan mengatakan, Tuhan tidak akan pernah memberikan ujian melebihi kekuatan manusia. Tetapi manusia biasanya yang bertindak seperti Tuhan sampai menyabut nyawa. Karena apa? Hati manusia yang tidak bersandar di dalam Tuhan pasti penuh dengan kenajisan seperti apa? Iri, dengki, kesombongan, keangkuhan. Makanya kita harus serahkan kendalinya kepada Tuhan kita, pemilik dunia ini. Manusia itu kalau diberi kekuasaan menentukan kehidupan seseorang,
maka yang keluar itu kenajisan dalam hatinya. Itu pengalaman banyak orang. Jadi jangan bertindak seperti Tuhan. Amin ya. Amin. Disinilah kita diberi kesempatan ya untuk belajar mengenai hal ini, hasil pembenaran. Amin ya. Amin. Kita akan renungkan dari ayat di awal. Amin ya. Dikatakan di ayat pertama, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi oleh karena apa? Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah itu karena Yesus Kristus. Kita diperdamaikan dengan Allah itu karena Yesus Kristus. Makanya Allah mengatakan jalan ke surga itu harus melalui Tuhan Yesus. Karena apa? Tuhan Yesuslah yang mendamaikan antara manusia dan Allah. Amin ya. Saat kesudahannya pun yang menjadi hakim juga Tuhan Yesus. Karena apa? Tuhan Yesuslah yang mengorbankan darahnya. Jadi kita tahu ya, Tuhan Yesuslah jalan pendamaian kita dengan Allah. Di ayat 2 dikatakan, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Amin ya. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Oleh Tuhan Yesus kita punya jalan masuk iman. Iman kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi oleh kasih karunia, di mana Tuhan Yesus adalah kasih karunia itu sendiri, kita perlu beroleh pengharapan. Pengharapan bagaimana? Pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Tuhan Yesuslah pengharapan kita untuk menerima kemuliaan Allah. Dan kita tahu pengharapan kepada Tuhan Yesus itu tidak akan pernah sia-sia. Manusia bisa merancang-rancangan yang jahat, tetapi kita tahu Tuhan Yesus itu merancangkan hal-hal yang baik. Ada ayat mengatakan tidak mungkin seorang ayah memberikan ular kepada anaknya yang meminta roti.